serius, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji, meninggikan, dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau ngapain hari ini? Yuk, sebelum itu kita mau nyanyi dulu nih adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan, kita naikkan pujian, terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik semuanya serius. Jangan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu
adik-adik semua ikutin karena Chelsea akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, Kami kami ingin ingin memuji namamu lebih lagi. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yes, semua bertepuk tangan. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tapi Kak Eben mau tes dulu ya suaranya yang paling kencang. Tepuk tangan Yesus ya. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kalau Kak Eben bilang Yesus, semua jawab. Yes. Kalau iblis? No. Oke, siap. Yesus, Yesus, Yesus. Yes, yes, yes. Iblis? No. Ya, ayo bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali kasih Yesus indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, sekali lagi lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, masih semangat ada di sini? Masih dong. Masih ya, yang di rumah juga masih semangat. Kita naikkan satu pujian lagi. I love you Jesus. Siap-siap lompat ya. Ayo tepuk tangan lagi kita. Yo. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus.
sudah bersukacita, sekarang kita mau ngapain? Dengar cerita. Dengar cerita firman Tuhan. Oke, ada di rumah, yang di sini juga silakan duduk kembali. Kita mau dengar firman Tuhan. Ayo adik-adik, terima kasih. Kasih Kak. Kita naikkan pujian Yesusku panggil, Yesusku undang. Semua adik-adik serius, lipat tangannya, tutup matanya. Apa kabar semuanya? Wah, Terati percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Hari ini Terati mau bercerita tentang keselamatan. Nah, minggu lalu yang sudah ikut ibadah lewat Zoom, ya sudah mendengarkan cerita tentang, masih ingat? Ya, benar sekali, tentang bangunan yang kokoh. Ya, siapakah dasar bangunan kita? Tuhan Yesus, ya. Siapa yang mau seperti orang bijak membangun rumahnya di atas batu? Good. Siapa yang mau menjadi seperti orang bodoh
Orang bodoh bangun rumahnya di atas pasir. Wah, kalau bangun rumah di atas pasir, pasirnya bisa bergerak ya. Kalau hujan badai datang, kira-kira kuat nggak bangunannya? Tidak. Nah, karena itu kita harus membangun hidup kita di atas dasar batu karang yang teguh. Siapakah batu karang yang teguh? Tuhan Yesus. Adik-adik percaya Tuhan Yesus? Karati juga percaya Tuhan Yesus sudah memberikan kita keselamatan hidup. Ya, karena itu kita harus bersandar pada Tuhan Yesus, berlindung pada Tuhan Yesus, berharap pada Tuhan Yesus. Nah, hari ini Karati mau cerita tentang keselamatan. Tapi Karati lihat adik-adik belum siap nih. Sekarang coba semuanya duduk yang manis. Sikap untuk mau mendengarkan firman Tuhan gimana? Ya, lipat tangannya, duduk yang manis. Terima kasih adik-adik. Nah, Karati punya teman nih. Siapa ya? Masih ingat Bogan? Coba kita panggil Bogan yuk. 1, 2, 3. Bogan. Kurang kencang, Bogannya nggak datang-datang. Coba adik-adik teriak yang lebih kencang lagi. Bogan. Wah, kayaknya Bogannya lagi tidur nih adik-adik. Masa udah hari Minggu mau ibadah, Bogannya lagi tidur. Belum siap. Ada nggak adik-adik yang masih tidur sini? Wah, tidak ada. Pinter semua ya. Nggak kayak Bogan. Coba teriak yang kencang lagi. 1, 2, 3. Bogan. Nah, mana itu? Itu Bogan datang. Halo Karati. Halo teman-teman. Bogan, kamu kenapa sih hari Minggu saatnya ibadah kok baru bangun? Iya, Karati, abisnya aku sedih, aku kesel banget. Hah, kesel kenapa? Kamu marah-marah kenapa? Iya, aku ditegur sama papa mama. Jadinya aku kesel banget. Hah, kamu ditegur sama papa mama kok kesel? Emangnya kamu buat salah apa sih? Aku kan mencuri uang mama untuk jajan. Terus aku ditanyain mama aku. Terus aku bohong. Tut, kamu bohong, mencuri. Sekarang marah-marah. Oh, dan sekarang udah hari Minggu, kamu tidak siap beribadah. Bogan. Adik-adik, ada nggak yang seperti Bogan? Kira-kira yang Bogan lakukan benar atau tidak? Tidak benar, itu salah. Nih Bogan, Karati kasih tahu ya. Tuhan Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita harus bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Kira-kira kalau mencuri dosa nggak? Dosa, karena Tuhan Yesus sudah perintahkan di perjanjian lama 10 perintah. Siapa yang masih ingat? Adik-adik masih ingat nggak? 10 perintah. Ya, salah satunya adalah jangan mencuri. Nah, nggak boleh. Tuhan nggak suka kita mencuri. Mencuri itu dosa. Kita mengambil barang orang tanpa memintanya. Atau kita nyontek, itu juga mencuri loh adik-adik. Nggak boleh ya Bogan ya. Harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah tebus dosa kita. Kita harus bertanggung jawab ya atas penebusan Tuhan. Tuhan sudah berkorban ya, mati di kayu salib untuk kita. Kitanya harus hidup bertanggung jawab. Jangan mencuri, oke Bogan? Nah, terus jangan berbohong juga.
Karena salah satu 10 perintah bilang apa? Jangan mengucapkan saksi dusta. Itu artinya membohongi, berbohong. Bohong itu nggak ada bohong kecil, nggak ada bohong besar. Semua bohong sama ya adik-adik. Ya jangan, aku kan cuma bohong kecil-kecil aja. Nah, enggak. Bohong itu sama, tetap dosa. Mau bohongnya sedikit, bohongnya banyak, tetap dosa ya. Bogan kamu ingat-ingat ya. Terus marah-marah boleh nggak? Boleh nggak ya adik-adik? Ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh. Nah sebenarnya marah itu boleh, tapi firman Tuhan bilang jangan sampai matahari terbenam. Harus segera memaafkan, harus segera minta maaf juga. Nggak boleh marah-marah terus. Nanti cepat tua mukanya, cepat keriput kayak nenek-nenek, kakek cepat tua. Umurnya masih 4 tahun, tapi mukanya udah kusut. Masih lebih ganteng, lebih cantik kakek-kakek dan nenek-nenek deh. Ya, Bogan. Oke, Korot nih. Nah, karena kamu melakukan itu, jadinya kamu sekarang malas sekolah minggu ya? Baru bangun ya? Iya, Korot nih. Aku menyesal. Nah, sekarang Karatni mau kamu lihat nih seperti ini nih. Hati kamu sekarang penuh dengan dosa. Kamu sudah berbuat dosa. Ya, hati kamu sudah berbuat dosa. Tapi kamu tahu Tuhan Yesus menebus kamu dengan darahnya yang sangat mahal, tak ternilai. Jadi, kamu harus percaya bahwa Tuhan Yesus mau mengampuni kamu. Kalau kamu mau mengakui dosa kamu ya, kamu berdoa minta ampun pada Tuhan. Kalau kamu sudah berbuat salah pada papa mama, minta maaf sama papa mama juga, oke? Nah, seperti ini. Lihat ya, perhatikan ya Bogan. Nih. Ini adalah sempurna hidup manusia. Hidup kita adik-adik. Ya. Tuhan ciptakan kita, hati kita putih, bersih. Selama kita hidup di dunia, kita berbuat dosa, berbohong, mencuri, marah-marah terus, ya, tidak taat orang tua, ya, suka ngebully teman, ya, siapa yang suka ngebully teman di sini? Atau suka gini nih, misalnya temannya namanya Cindy, terus kamu panggilnya, kamu Sintongnya, kamu namanya Sintongnya. Nah, itu juga nggak boleh ya. Ya, siapa yang suka di sini ya? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ada anaknya yang suka gitu, langsung tegur. Ya, nggak boleh itu. Namanya apa? Body shaming. Ya, nggak boleh. Nanti temannya berkecil hati. Apalagi nanti adik-adik yang kecil-kecil melihat, meniru lagi. Nggak boleh. Harus memberikan anak Tuhan, harus memberikan contoh yang benar kepada adik-adiknya. Memberikan contoh yang benar kepada teman-temannya. Jadi boleh nggak kita ledekin teman kayak gitu? Nama kamu Robin ya? Padahal nama temannya adalah Roy. Nah, suka kayak gitu tuh, memplesetin nama orang juga nggak boleh. Oke? Nah, terus dosa apa lagi? Dosa pukul teman, berantem. Kalau main game di rumah, rebut-rebutan sampai pukul-pukulan, nggak mau mengalah. Padahal kita harus bersabar sampai waktunya kita. Kalau bermain harus nunggu sampai giliran kita. Atau kalau guru lagi ngajar nih lewat Zoom, ya kamu ngomong terus, nggak perhatiin.
Nah itu juga harus sabar, belajar sabar, tunggu sampai gilirannya. Oke adik-adik, nah Tuhan mau kita hidup benar, ya. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang benar, ya. Sehingga karena begitu besar kasih Allah kepada kita semua, maka Tuhan mau datang ke dunia, ya. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Nih, lambangnya adalah salib. Tuhan pikul salib, ya. Tuhan disalibkan, ya, mati disalib untuk menebus dosa kita. Adik-adik, ya, hidup kita harus putih, bersih, ya, supaya kita beroleh apa? Masuk surga. Kalau hatinya penuh dengan noda dosa, bisa nggak masuk surga? Nggak bisa, ya, karena Tuhan itu adalah suci. Allah Bapa itu adalah suci. Kita pun harus suci, bersih, hati kita harus putih. Seperti ini, ya. Salib, Tuhan mati di salib. Harusnya kita yang disalib karena dosa-dosa kita, tetapi Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Sayangnya bukan sayang, tapi sayang banget sama kita. Tuhan datang ke dunia menjadi seorang manusia, ya, dan Tuhan mau rela, ya, disiksa, bahkan disalib untuk menebus dosa kita, sehingga hidup kita bersih, hidup kita suci, putih. Adik-adik, kita sekarang memiliki hidup yang baru karena penebusan Tuhan. Jadi Bogan, sekarang Kak Rati mau doain kamu. Yuk, adik-adik juga lipat tangan, tutup mata. Kalau kamu masih berbuat dosa, bertobat, ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penebusan-Mu di kayu salib. Saat ini kami belajar Tuhan untuk mau mengakui dosa kami. Tuhan, minta ampun pada Engkau Tuhan, dan kami mau Tuhan hidup berkenan di hadapan-Mu, taat perintah-Mu Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Bogan, tadi kita sudah bersama-sama berdoa. Bogan, kamu percaya Tuhan Yesus? Iya, aku percaya Tuhan Yesus. Oke, kita sudah berdoa. Nah, sekarang apa yang kamu rasakan? Aku sangat senang, aku happy, aku tidak marah-marah lagi. Aku merasa ada sukacita yang baru di dalam hati aku. Ya, Tuhan sudah menebus kita di kayu salib. Hidup kita adalah hidup yang baru sekarang, bukan hidup lagi di dalam dosa, di dalam kutuk. Kita sudah memiliki hidup yang baru, Bogan. Kamu sudah memiliki hidup yang baru, ya, tidak berbuat dosa lagi, harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, ya, siapa yang mau hidup yang kekal? Karatnya juga mau, ya, hidup yang kekal. Tetapi kita harus kuat untuk tidak berbuat dosa lagi. Ya, kita harus kuat iman kita untuk setia beribadah, ya, setiap hari Minggu. Setia berdoa, ya, walaupun ibadah kita online atau lewat Zoom, kita harus setia supaya kita seperti orang bijak, cerita minggu lalu, ya kan? Bukan seperti orang bodoh ketika ada badai datang, runtuh, rumahnya hancur. Siapa yang mau? Tidak. Tentunya karena percaya kita semua mau seperti orang bijak, ya.
bersandar, berharap pada Tuhan, berlindung pada Tuhan, berdoa, beribadah. Ya, kalau kamu malas beribadah, iman kamu itu tidak bertumbuh. Iman kamu tuh terus kecil. Ya, kamu beribadah, dengarkan firman, memuji Tuhan, iman kamu akan terus bertumbuh. Oke, itu saja firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa Tuhan buat semua anak-anak Tuhan sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau jaga, lindungi mereka. Biarlah penyertaan-Mu menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Mereka dalam lindungan-Mu dan mereka hidup berkenan di hadapan-Mu. Takut akan Engkau, melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah mereka dengar. Berkati semua orang tua mereka dengan umur panjang, kesehatan, berkati usaha mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Oke adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi dari Kak Ratni. Kakak harap semua kalian di rumah juga serius untuk belajar firman juga ya. Walaupun kakak gak pernah ketemu kalian secara langsung, tetap serius untuk baca Alkitab dan juga berdoa pribadi masing-masing. Oke, kita mau mendoakan bangsa kita dan gereja kita GBA Penuel supaya tetap dalam penyertaan Tuhan. Nanti semua yang di rumah lipat tangannya, tutup mata, ikutin kakak-kakak berdoa di sini. Kalau nggak bisa ikutin berdoa aja, lipat tangan, tutup matanya, dukung kakak-kakak di sini. Ayo kita mau berdoa untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakil dan menteri-menterinya ya Tuhan, agar Tuhan memberikan hikmat dan kejaksanaan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan, supaya dibebaskan dari segala macam penyakit dan pandemi ini ya Tuhan. Dan berkatilah juga para kerja tenaga medis ya Tuhan yang sudah bekerja siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa Bapak untuk gereja ini Bapak, Engkau berkati agar lebih lagi terus maju Bapak. Engkau juga berkati Bapak agar gembala kita, wakil gembala, Engkau berkati kesehatannya Bapak, terus lagi berapi-api dalam Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk jemaat, pelayan, pengurus, Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati juga keimanannya dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Semuanya boleh sempurna dalam penyertaan-Mu, mereka tetap sehat. Dalam mereka sekolah, mereka tetap memberikan yang terbaik, menjadi teladan, mendapatkan nilai yang terbaik anak-anak yang sekolah SMP, SMA. Juga anak-anak yang akan melanjutkan ujian untuk perguruan tinggi juga senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Kami percaya anak-anak ini masa depannya cerah dalam Engkau ya Tuhan. Dan ibadah ini boleh terjadi, sekolah minggu ini boleh selesai sampai akhirnya, itu karena penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur dan minggu depan juga kami akan kembali lagi untuk sekolah minggu bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik di rumah, ibadah kita sudah selesai. Kami di sini tetap menghimbau untuk supaya adik-adik jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, rajin cuci tangan. Yang kedua apa Kak Dewi? Jangan lupa minggu depan nih kita ketemu lagi kan Kak. Ibadah Jam lagi. 9.45 nih. Oh iya, nanti jam 2 ada Zoom ya kan? Iya, Ada jangan Zoom, lupa ya. nih adik-adik. Ada Zoom, ada yang kelas besar, ada yang kelas kecil, ada juga Remaja. hasil pengumumannya ya diumuminnya. Iya, pengumumannya. Pengumuman lomba ya, Iya. lomba 17-an. Nah, kakak-kakak sekolah minggu tuh sudah membuat ada acara program lomba lagi kakak ya. Iya, Iya. benar. Nanti di pengumuman resminya akan kita sampaikan ada pengumuman seru, lomba-lomba yang seru. Apalagi ya pengumumannya? Nah, jangan lupa nih sering-sering belajar ya adik-adik di Iya. rumah. Jangan males nih. Kalau anak-anak Tuhan tuh pasti mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, Betul. oke, ibadah kita sudah selesai. Sampai Sampai ketemu hari minggu depan. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.